I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Demikian tadi sahabat-sahabat, atau proses pembruningan atau pemangkasan. Jadi di sini ada 8 kesimpulan manfaat dari kita mengadakan pruning atau pemangkasan. Yaitu yang pertama, agar pertumbuhan dan produksinya lebih maksimal lagi daripada tanpa kita melalui proses pembruningan atau pemangkasan. Kemudian yang kedua, pemangkasan atau pruning ini juga untuk mempercepat proses pertumbuhannya. Ini sudah barang tentu, karena kita membuangi tunas-tunas air, tunas-tunas yang tidak produktif, tunas-tunas pengganggu, kita potong, kita buang, sehingga unsur hara nutrisinya langsung ke titik pada batang maupun cabang yang kita persiapkan untuk proses menyongsong bunganya. Yang ketiga, dengan pembruningan atau pemangkasan ini membantu membentuk tajuk baru atau tunas baru yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Yang keempat, yaitu mempercepat proses
lahirnya atau munculnya bunga pada durian. Karena kebanyakan bunga itu lahir atau muncul atau tumbuh pada bagian-bagian ranting yang kita pangkas tadi. Yang kelima, sudah barang tentu dengan adanya penjarangan atau pemangkasan ini mempermudah kita untuk proses perawatannya. Keenam, dengan adanya proses pembruningan atau pemangkasan ini menjadikan tanaman lebih mudah menyerap nutrisi unsur hara yang kita berikan. Yang ketujuh, dengan adanya pembruningan atau pemangkasan ini menjadikan tanaman itu akan nanti berbuah pendek lagi. Yang kedelapan, dengan proses pembruningan ini atau pemangkasan tentu akan menjadikan buah durian sahabat-sahabat berbuahnya lebih lebat lagi, karena sudah tidak berebutan membagi nutrisinya ke cabang-cabang yang tidak produktif atau cabang-cabang pengganggu yang tidak bermanfaat. Dan bagian mana saja ya sahabat-sahabat yang harus kita pruning atau kita pangkas? Mari saya tunjukkan. Ini teman-teman yang harus kita pruning atau kita potong, yaitu tunas air yang tidak akan produktif atau tidak menjadi tempat buah. Dan macam ini ya sahabat-sahabat, ini pun akhirnya akan mati, dia akan mengering. Dia akan kalah dengan yang batang di atasnya yang lebih besar lagi. Jadi ini salah satunya yang harus kita potong supaya unsur hara nutrisinya tidak mengganggu untuk pembesaran batangnya. Kemudian sama ini juga sahabat-sahabat, perhatikan seperti ini banyak sekali ini tunas-tunas air yang menjadi pengganggu, dan nutrisi unsur haranya berbelok ke sini ke cabang-cabang ranting yang kecil ini. Dan ini sangat mengganggu sekali. Unsur haranya percuma dia mengalir ke sini, dan ini harus kita bersihkan, kita potong sehingga nanti unsur haranya langsung ke tempat sasaran. Dan ini juga kawan-kawan perhatikan kayak macam ini yang menjulur ke bawah ini tidak akan jadi batang besar. Ini pun akhirnya akan mati, akan mengering sendiri. Jadi sebelum dia merusak atau mengganggu pertumbuhan batangnya ini harus kita potong. Dan masih banyak lagi kayak macam-macam ini pengganggu, ini harus kita bersihkan. Kemudian ini juga, ini tunas-tunas air ini sangat mengganggu sekali, dan ini harus kita potong supaya proses pembesaran batangnya langsung ke pusat sasarannya untuk membesarkan batang yang ini, sehingga nanti akan tercipta tunas baru atau trubus baru atau cabang baru yang lebih bagus lagi. Ini kita potong aja juga, ini kita buat yang ini untuk lebih besar lagi. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat tunas-tunas air yang sahabat-sahabat harus buangi, harus sahabat-sahabat potong. Ya macam-macam ini tidak akan besar, ini hanya menjadi pengganggu saja. Jadi ini harus kita potong saja. Jadi sahabat-sahabat begitu melihat pertumbuhan tunas baru yang kecil-kecil bertumpuk-tumpuk, itu sahabat-sahabat buangi saja, sehingga nutrisi unsur haranya fokus ke batang sasarannya yang kita project untuk buahnya. Seperti penjelasan saya, bahwa bunga itu nanti kebanyakan sebagian besar dia akan tumbuh dari ranting-ranting yang kita potong ini. Ini kayaknya juga sangat tidak enak sekali untuk dilihat ini. Ini kita potong saja.
Jadi kita cari yang tunas-tunas air yang tidak produktif, itu harus kita buang saja. Dan macam ini yang cabangnya ke bawah ini akan mati sahabat-sahabat. Ini tidak akan menjadi batang yang besar, dia akan mati. Jadi ini lebih baik kita potong saja. Setelah pemotongan ini nanti akan muncul atau tunas baru atau turbus baru yang lebih bagus lagi. Jadi kayak macam-macam ini, tunas-tunas air pengganggu ini harus kita singkirkan saja. Tujuan kita supaya proses unsur haranya langsung ke tempat sasarannya. Sebagai contoh ini sahabat-sahabat, ini saya biarkan tanpa kita pruning pun yang bawah ini sudah mati duluan. Dan itulah nanti tunas-tunas air akan seperti ini. Jadi sebelum dia mati dan menghisap unsur hara yang lebih banyak lagi, memang harus kita bersihkan, kita adakan pembruningan ataupun pemangkasan. Ini juga sudah mati. Jadi kita project tujuan kita untuk cepat berbuah. Dengan pemangkasan atau pengurangan seperti ini sangat efektif sekali. Jadi sahabat-sahabat jangan khawatir kalau ingin segera berbuah, memang wajib kita memberikan pembruningan. Kecuali sahabat-sahabat hanya ingin melihat suburnya saja tanpa mengharap buahnya, mungkin tidak perlu di pruning. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin duriannya cepat berbuah, dalam kondisi tanaman pendek, memang pembruningan ini syarat yang wajib yang harus kita lakukan. Tidak boleh tidak. Seperti macam-macam ini pengganggu, ini tunas air. Apalagi lihat cabangnya ke bawah, ini pasti cepat atau lambat akan mengering atau mati. Jadi harus kita singkirkan, kita potong. Dan masih banyak lagi cabang-cabang yang ke bawah. Ini kita bersihkan saja untuk memberikan pembesaran pada cabang utama ini, sehingga nanti akan terbentuk cabang yang besar dan menjadi tempat komunitas munculnya banyak macam bunga. Ini juga sahabat-sahabat bisa ini kondisikan dipotong saja ini. Ini yang ke bawah ini cepat atau lambat dia akan mati nih, akan mengering. Jadi ini sebelum dia menghisap sari makanan yang banyak harus kita bersihkan dulu. Ini kalau saya potong, terserah sahabat-sahabat. Memang dengan pembruningan ini sahabat-sahabat sudah pasti mengurangi kecantikan tanaman durian kita yang tadinya sangat timbun, sangat kelihatan subur sekali. Setelah kita pruningan, kita melihatnya keadaan kondisi gundul, dan ini memang kurang sedap dipandang mata. Tapi sahabat-sahabat terserah tujuannya apa, hanya mau lihat cantiknya tanaman durian dengan tanpa dipruning, yang daunnya menggerombol, atau sahabat-sahabat ingin segera tanamannya cepat berkondisi berbuah. Kalau sahabat-sahabat ingin melihat cantiknya saja dari tanaman durian, jadi tidak perlu untuk diadakan pembruningan. Tapi kalau sahabat-sahabat ingin duriannya cepat berbuah, maka pembruningan ini hal yang wajib kita lakukan. Apalagi zaman sekarang kebanyakan kita menginginkan durian yang berbuah pendek, dan satu-satunya solusi atau jalan yang harus kita lakukan yaitu pembruningan.
Ini juga, ini tunas air yang sebagai pengganggu. Ini banyak sekali, dan ini harus kita pruning atau potong. Dan seperti penjelasan saya di awal, sahabat-sahabat, bunga itu sebagian besar tumbuhnya nanti ke sini, dari sini, dari bekas pemotongan atau pembruningan ini, dia nanti akan muncul bunga-bunga barunya. Kemudian masih banyak lagi yang akan saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Macam ini banyak, ini tunas-tunas air, dan ini yang harus kita pruning, kita bersihkan. Karena cabang kecil ini tidak menghasilkan bunga, dia hanya sebagai penghisap nutrisi unsur haranya saja, sehingga akan memperlambat proses kita untuk menanti lahirnya bunga. Dan ini kawan-kawan, musangking saya yang umurnya 3,5 tahun, dan ini ke depan musim depannya sudah saya rencanakan, saya program untuk membuahkan atau merangsang buah untuk yang pertama kalinya. Berarti tahun depan usianya 4,5 tahun. Memang untuk durian yang dari okulasi maupun dari sambung, ini umur sekian, 3,5 tahun atau 4,5 tahun sudah mulai bisa kita rangsang untuk proses pembungaannya. Dan langkah awalnya ini sudah saya lakukan, yaitu pembruningan. Disinilah kelebihan dari pembruningan. Ini sebagai upaya kita untuk mempelajari durian kita yang sudah siap kita untuk rangsang buahnya. Dan ini sudah tunas-tunas airnya sudah saya buangi semuanya. Ini tunas-tunas pengganggu yang memang harus dan wajib kita buang supaya nutrisi unsur haranya yang sifatnya kalium tidak mampir kemana-mana, tertumpu, terpusat pada batang atau ranting atau cabang yang tidak kita proyeksi untuk pembungaannya. Jadi sahabat-sahabat, nggak usah ragu lagi, kalau memang duriannya sudah waktunya untuk dibuah, maka langkah awal yaitu proses pembruningan harus sahabat-sahabat lakukan. Jadi sisakan saja untuk cabang yang besar-besarnya saja, dan cabang-cabang air yang tidak produktif yang banyak bermunculan di cabang-cabang utama ini, sahabat-sahabat harus buangi, harus dan wajib dibuangi, supaya nanti unsur hara yang sifatnya kalium dia tidak mampir kemana-mana, tapi fokus pada batang yang hendak kita rangsang untuk keluar bunganya. Dan ini sahabat-sahabat yang tadinya sangat rimbun, ini sudah melalui proses pembruningan yang saya sisakan untuk cabang-cabang yang besarnya saja. Jadi tunas-tunas air yang mengganggu ini sudah kita bersihkan. Dan seperti ini sahabat-sahabat, masih ada yang kelewat. Ini ketiga ini adalah tunas air, dan ini tidak akan menjadi cabang yang besar. Ini cepat atau lambat hanya menunggu kering dan matinya saja. Jadi ini harus dan wajib kita bersihkan supaya tidak mengganggu pemberian pupuk bunganya nanti. Ini sudah kelihatan ini padahal belum kita pruning, sudah mau kering. Ya seperti ini juga, ini tunas air, ini harus kita potong saja. Kita proyeksi untuk membesarkan cabang yang ini.
Dan ini satu tip lagi dari saya, sahabat-sahabat. Ini ada beberapa cabang yang di batang utama ya. Dan ini kalau sahabat-sahabat ingin membesarkan cabang-cabang yang di bawahnya ini untuk menjadi nanti tempat atau objeknya munculnya bunga. Jadi atasnya sini sahabat-sahabat bisa potong saja. Dengan dipotong di sini nanti ini unsur hara yang dari bawah dia akan terhenti di tempat pemotongan. Dan setelah terhenti di tempat pemotongan atau pruningan ini, nanti ini unsur haranya dia akan fokus untuk membesarkan cabang-cabang yang di bawahnya ini. Sehingga cabang-cabang yang di bawahnya ini nanti akan lebih cepat lagi membesar sebagai komunitas nanti tempat bunganya lagi. Dan tempat yang telah kita potong ini nanti sahabat-sahabat dia akan keluaran turbus barunya yang lebih indah lagi, yang lebih bagus lagi. Jadi jangan khawatir, proses pempruningan ini sangat efektif, yaitu untuk membentuk tajuk baru atau turbus baru yang kedepannya menjadi lebih bagus lagi. Kalau yang ini dari montong sahabat-sahabat, ini umurnya 3 tahun juga, baru 3 tahun yang ini. Ini yang sudah saya proyeksi kedepannya untuk belajar berbuah. Makanya sahabat-sahabat, pantau terus channel Srianto Herbapam. Setelah pembruningan ini nanti akan ada pemupukan untuk perangsang buahnya. Kayak macam-macam ini cabang-cabang yang bertumpuk-tumpuk ini pun akan mengering, akan mati. Ini tidak akan jadi cabang ini. Jadi kita pangkas dari mula saja. Jadi begitulah kawan-kawan, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan saja masuk di kolom komentar, nanti akan saya bantu untuk memberi penjelasannya yang kurang dari tutorial saya ini. Dan untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung ke channel Srianto Herbapam, ayo sahabat-sahabat ikut berpartisipasi untuk menghitamkan tombol subscriber yang masih merah. Jadi tinggal sentuh saja supaya tombolnya yang masih merah bertuliskan subscriber itu menjadi hitam. Sampai jumpa kembali dengan tutorial saya yang berikutnya sahabat-sahabat yang lebih menarik lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dunia pertanian.